Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh rahimakumullah, marilah kita ucapkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Dia telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Begitu juga Allah memberikan kepada kita nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga alhamdulillah di hari ke-8 misalnya, 8 di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala tetap terus memberikan kita karunia dan rahmat-Nya serta kesehatan yang luar biasa dalam menjalankan aktivitas ibadah puasa kita. Alhamdulillah. Dan ada ceritanya orang puasa mati, yang ada orang puasa makin sehat, makin sehat. Seluruh dokter di permukaan bumi sepakat, orang yang rajin puasa makin sehat organ tubuhnya. Subhanallah, itulah keajaiban dari puasa yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Seolah-olah itu Allah ada semacam peringatan kepada kita. Udahlah, dan makan minum setahun itu malah berikanlah istirahat dulu yang dalam tubuh kalian 30 hari. Biar istirahat dulu. Itu bahasa Allah Taala kepada kita secara tersirat. Biar dibagi di organ tubuh kita di dalam itu, biar dia bisa mensterilkan semuanya, menjadi sehat di dalam tubuh, beristirahat, nggak berpikir batin. Jadi begitulah yang Allah Taala perintahkan kepada kita semua. Rasulullah SAW disampaikan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Pembahasan kita pada subuh kali ini yaitu tentang masalah zakat. Ini jarang disampaikan oleh para asatidz kita tentang zakat ini, yang selalu zakat fitrah. Nanti zakat fitrah akan disampaikan oleh para ustaz-ustaz kita. Yang sangat jarang dibahas itu adalah zakat mal. Zakat mal itu yang jarang dibahas. Kalau zakat fitrah selalu tidak datang untuk butuh Ramadan dengan puasa 2,7 kg beras, ya laporkan kepada amil, didoakan, sudah selesai. Bagaimana dengan zakat mal? Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita 2 zakat, bukan 1 zakat. Dalam persepsi kita ya zakat fitrah, datang ke masjid penghujung Ramadan itu, padahal Allah mewajibkan kita 2 zakat, bukan 1 zakat. Bukan 1 zakat. Kalau kita lihat pada minggu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, posisi zakat di dalam hukum Islam itu mohon jangan terbalik. Jangan terbalik hukum Islam ini. Banyak yang terbalik dari kita menyebutkannya. Bagaimana susunan yang tertib dalam hukum Islam? Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat atau menegakkan sholat. Nah, yang ketiga, barulah menunaikan zakat. Menunaikan zakat nomor 3. Nomor 3 bukan puasa Ramadan. Nomor 3 adalah menunaikan zakat. Yang keempat, barulah bulan suci Ramadan kita wajib berpuasa. Yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Mengapa dia diletakkan di tengah-tengah dalam hukum Islam? Mengapa dia selalu diiringi dengan sholat? Makanya zakat ini adalah salah satu hukum Islam yang paling unik. Kenapa dia paling unik? Baik kita lihat dan kita bandingkan 4 hukum yang lain. Syahadat itu ibadah badan, sholat ibadah badan, puasa ibadah badan, haji ibadah badan, zakat bukan ibadah badan.
imbasnya ke badan. Letaknya di tengah-tengah. Zakat itu letaknya di tengah-tengah. 1, 2 ibadah badan, 4, 5 ibadah badan. Jadi tengah-tengah. Bukan ibadah badan, tapi harta kita yang diibadahkan. Harta kita yang diibadahkan. Orang yang tak mengeluarkan zakatnya, imbasnya ke badan. Lihat di surah Taubah ayat 35. Imbasnya ke badan itu. Orang yang tak mau mengeluarkan zakat, nafkahnya atau bukan nafkah, infaknya, sedekahnya, sedekahnya, imbasnya ke badan. Kita lihat surah Taubah ayat 35. Ini firman Allah Ta'ala. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Semua harta-harta kita di permukaan bumi ini yang tak pernah dikeluarkan untuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk dizakatkan, tak pernah dizakatkan, tak pernah disedekahkan, tak pernah diinfakkan, nanti harta tersebut akan dilebur Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka Jahannam. Dilebur. Semua harta kita, uang kita, emas kita, perak kita dileburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dijadikan apa? Setrika. Fatukwa biha jibahuhum, muka kita disetrika. Wa junubuhum, lambung kita disetrika. Wa zuhuruhum, punggung mereka disetrika. Sambil Allah mengatakan, ada maka nastum di anfusikum. Inilah apa yang kau simpan-simpan itu. Inilah apa yang kau simpan-simpan itu. Mengapa kau simpan? Keluarkan, zakatkan, infakkan, sedekahkan. Jangan disimpan-simpan hartanya. Disimpan oke lah, disimpan untuk keluarga, untuk silakan. Dahulukan dahulu untuk nafkah keluarga, dahulukan dulu untuk uang sekolah anak, dahulukan dulu untuk semua pasangan famili kita. Tapi kalau ada sisanya, sedekahkan. Ada sisanya, diinfakkan. Jangan disimpan-simpan begitu saja. Ihada maka nasib ini Allah yang katakan inilah harta yang tersimpan itu. Mengapa kan simpan itu? Ada hak lisaili wal mahrum, ada hak orang-orang yang minta, ada hak orang-orang yang tak pernah makan. Di situ ada. Di harta kita itu ada hak untuk fakir miskin. Makanya Allah katakan, makanya untuk Islam yang nomor 3 ini, dia bukan ibadah badan, tapi orang yang tak melaksanakan zakat imbasnya badan. Badan kita yang dengan imbasnya. Kemudian Bapak Ibu lihat kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika diangkat menjadi khalifah pertama kaum muslimin. Khalifah pertama setelah wafat baginda Muhammad SAW. Jadi suku-suku Badui di balik gunung sudah membuat suatu keputusan. Zakat itu kan di zaman Nabi Muhammad aja, ketika Nabi Muhammad hidup itu zakat. Tapi setelah Nabi Muhammad wafat, apa yang zakat? Zakat itu kan ketika Nabi Muhammad hidup. Nah, ketika Nabi Muhammad wafat udah habis, mana ada lagi zakat? Menggan membayar zakat. Sampailah berita ini diterima Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tanpa pikir panjang, langsung Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengerahkan pasukan untuk memerangi orang tak bayar zakat. Meskipun mulut mereka bersemak dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Islam mengucapkan dua kalimat syahadat, tak mau bayar zakat. Datang Umar, ditariknya kerah Abu Bakar Siddiq, presiden ketika itu, ditariknya. Berani Umar ini. Mana-mana ada ceritanya, mau presiden, mau raja, mau kaisar, ditarik sama Umar kerah bajunya si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu presiden ketika itu. Apa maksud kau wahai Abu Bakar? Kata Umar, mengapa kau menghalalkan darah seorang muslim
mengucapkan dua kalimat syahadat, aman darahnya, aman hartanya. Kenapa kurangi? Kata Umar di hadapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Yang membuat Umar pucat pasi dan menenangkan ikatan genggaman kerahan kerah manusia. Wallahi ya Umar, kata Allah dengan santai, dengan tenang, demi Allah wahai Umar, la uqatilanna man farrata as-salata waz-zakata fi Umar. Aku pasti akan memerangi orang yang dengan sengaja memisahkan Al-Quran dan memisahkan salat dan zakat dalam Al-Quran. Demi Allah wahai Umar, aku akan memerangi orang yang dengan sengaja memisahkan salat dan zakat di dalam Al-Quran. Kenapa? Kalau kita baca Quran 30 juz, di situ ada salat, di situ juga ada zakat. Seperti suami istri, aqimus sholata wa atuz zakat, wa atuz zakat. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Orang yang dengan sengaja memisahkan antara salat dan zakat itu perangi. Karena cerita meskipun mulut mereka bersaibat dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi orang yang dengan sengaja memisahkan suami istri, salat dan zakat dalam Al-Quran perangi. Di mana ada salat, di situ ada zakat. Di mana ada salat, di situ ada zakat. Bukan puasa, bukan haji, bukan syahadat. Di mana ada salat, di situ ada zakat. Aqimus sholata wa atuz zakat. Oh, langsung kita masih Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab di depan ini ya, memerangi orang-orang yang enggan bayar zakat. Jadi saya lagi sampaikan, orang yang tak mengeluarkan zakat imbasnya ke badan, meskipun zakat bukan ibadah badan. Zakat itu bukan ibadah badan. Ya, yang keempat ini barulah ibadah badan. Baiklah pada ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ancaman Allah Subhanahu wa taala serius pada mereka-mereka yang tak mengeluarkan zakatnya. Oleh sebab itu syariat Islam dan hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatur kapan zakat mal itu dikeluarkan. Kita tak bahas zakat fitrah. Zakat fitrah nanti akan dibahas oleh pihak ahli kita, ustaz kita. Yang zakat mal yang jarang dibahas oleh para hadis kita. Allah mewajibkan kita dua zakat, bukan satu zakat. Dua zakat. Zakat fitrah dan zakat mal. Kita akan bahas sedikit saja tentang zakat mal yang sesuai dengan kondisi kita saat ini. Rasulullah SAW membuat peraturan kapan zakat mal itu dikeluarkan, kapan zakat harta itu dikeluarkan, kapan hasil panen kita dikeluarkan, kapan sapi kita dikeluarkan zakat, kapan kambing kita dikeluarkan zakat. Dari zakat emas itu melebarlah kepada yang lain. Kapan zakat perdagangan dikeluarkan, kapan zakat toko kita dikeluarkan, kapan zakat perusahaan kita dikeluarkan, kapan kafe kita zakatnya dikeluarkan. Jadi zakat emas. Kapan tabungan kita dizakatkan, kapan deposito kita dizakatkan. Dari emas itu melebar semuanya zakat-zakat itu. Kapan dikeluarkan? Kepada ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan kapan itu dikeluarkan. Bukan berarti kita beli 1 gram emas dikeluarkan zakat. Oh, bukan. Ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Yang kita bahas insyaallah pada suku kali cuma 2 zakat saja, karena yang selalu kita hadapi, yang selalu kita hidupi, zakat emas dan perak serta zakat perniagaan. Karena kita ini berniaga, punya perusahaan, ya punya perdagangan. Ini yang kita bahas 2 ini. Kalau di antara kita ini ada topi sawit, nanti kita bahas. Kalau di antara kita ini ada topi sapi, topi kambing, kita akan bahas. Karena kebanyakan dari kita ini selalu berhubungan dengan emas perak.
dan perusahaan atau berdagang. Kapan ini dikeluarkan zakat? Berarti kalau dikatakan kapan dikeluarkan zakatnya ini, berarti ada batas minimum. Ketika harta kita sampai ke batas ini dikeluarkan zakat. Di bawah batas ini tidak keluarkan zakat. Ada batas minimumnya, ada ambang batas minimum. Sampai harta kita dalam setahun segini, keluarkan zakatnya. Di bawah ambang batas ini tak ada zakat. Tak ada zakat. Beberapa minggu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah zakat emas. Nanti kita setelah bahas di anak suku itu zakat perak, zakat emas. Zakat emas ini bapak dan ibu punya 3 syarat dikeluarkan zakatnya. Kalau syarat-syarat ini tak terpenuhi, tidak bayar zakat, tidak dikeluarkan zakat. Apa saja itu Ustaz? Yang pertama, sudah mencapai nisab. Nisab itu apa? Batas ambang minimal. Dikeluarkan zakat malnya, zakat hartanya. Pertanyaannya, berapakah yang wajib dikeluarkan zakatnya Ustaz? Apabila emas tersebut mencapai 85 gram emas. Itu syarat pertama. 85 gram emas. Nah, emas apa yang dikeluarkan? Karena banyak beragam emas ini Ustaz. Ada emas perhiasan, ada emas batangan. Ulama sepakat kalau emas yang dikeluarkan itu adalah emas batangan, dan ulama berbeda pendapat kalau emas itu adalah emas perhiasan. Karena emas perhiasan di kalangan ulama ada yang mengatakan tidak ada zakatnya, meskipun sudah mencapai batas ambang minimal 85 gram emas hiasan. Perhiasan itu tidak ada zakatnya kata sebagian ulama, kecuali kalau perhiasan ibu-ibu tersebut diendapkan, disimpan, tidak pernah dipakai-pakai, keluarkan zakatnya, wajib dikeluarkan. Kalau dipakai loh, kenapa Ustaz? Kata ulama, bisa jadi itu ciut yang kita beli 100 gram, kemudian kita jual lagi ciut jadi 95 gram. Karena perkara sering dipakai, ya, cincin sering dipakai, tulang sering dipakai, totalnya ada 85 gram. Apakah dikeluarkan zakat perhiasan ini Ustaz? Ulama ada yang mengatakan tidak dikeluarkan karena dia dipakai sehari-hari. Kecuali kalau nggak dipakai, disimpan perhiasan tadi sampai setahun, maka dikeluarkan zakat. Nah, syarat yang kedua, emas tersebut sudah berumur setahun. Emas batangan tersebut umurnya setahun. Kalau di bawah setahun, tidak bayar zakat. Bagaimana contohnya? Contohnya 1 Januari 2005, Bapak beli emas 100 gram batangan. Sampailah 31 Desember 2025 sudah mencapai setahun. Ini emas batangannya 100 gram di tangan Bapak, dibayar kontan, dibayar lunas dari awal mula dibeli emas tersebut. Apakah saya wajib zakat Ustaz? Iya, wajib zakat. Kenapa Ustaz? Sudah memenuhi 3 syarat. Yang pertama, sudah di atas ambang minimal 85 gram. Yang kedua, sudah umurnya setahun dipakai. Dipakai bukan dipakai begitu, tapi disimpan 1 tahun. Yang ketiga, ini yang 3 syarat yang ketiga yang belum disebutkan, yaitu hak milik sendiri. Hak milik sendiri. Makanya ulama-ulama kita ini berbeda pendapat, apakah warisan wajib dizakatkan? Apakah warisan wajib dizakatkan? Karena ada harta mama itu 100 gram diwariskan kepada saya. Apakah ini wajib dizakatkan Ustaz? Ini kan warisan. Ulama berbeda pendapat. Ulama ada yang mengatakan tidak wajib zakat. Karena apa? Karena itu bukan hak milik 100%. Itu adalah hadiah. Itu adalah warisan. Warisan dari orang tua, bukan hak milik. Kecuali dia kalau sudah hak milik 100%, hasil ketiga hak milik 100%, dia yang membelikan itu bukan punya
2,5%. 100 gram dikali 2,5%. Itu cara menghitungnya. Berarti 2,5 gram emas yang dikeluarkan. Banyak juga namanya zakat emas. Banyak juga yang sedia namanya zakat emas. Luar biasa. Kemarin baru kami hubungi orang di keluarga di Jakarta yang tugas di Antam. Berapa sekarang? Sekolah saya tanya, berapa sekarang harga emas batangan di sana? Bodoh saya bilang. Oh sekarang pulang sudah 3.020.000 per gram. Begitu saya. 3.020.000 angkat segram. 3.020.000. Ada juga yang murah lumayan juga katanya 2.980. Itu dikali 24. Ya, ada juga. Tapi yang sudah mencapai 3 juta lah itu. 3 juta 1 gram. Allah Akbar. Waduh, tahun yang lalu kami sampaikan tentang zakat ini masih emas itu 1.200.000, 1.300.000, belum sampai 2 juta. Ini sudah 3 juta. Jadi kalau dia 2,5 gram dikalikan dengan 3 juta itu berarti 7 juta. 7 juta ya. 7.600. Zakat per 100 gram emas 7.600. Kalau mau diuangkan, kalau mau diuangkan. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu zakat emas. Ada kasus yang lain. Ustaz, saya beli 1 Januari 2025 emas 100 gram di bulan 6. Terpakailah sama aku Ustaz, 100 gram lagi jadilah 50 gram. Ku pakai 50 gram Ustaz untuk biaya sekolah, untuk biaya kuliah anakku, untuk bla bla bla, jadilah 50 gram emas Ustaz. Di penghujung Desember emas tersebut tetap 50 gram emas Ustaz. Pertanyaannya, apakah saya wajib zakat emas Ustaz? Nah, kita lihat dulu syarat pertama. Di akhir tahun, lihat di akhir tahun, bukan di awal bulan. Di awal bulan ketika emas ini diambil, lihat syarat pertama nisab 85 gram emas. Ya nggak bisa lah, ini zakatnya nggak ada zakatnya, karena di akhir tahun sudah 50 gram, nisabnya udah di bawah ambang batas ini. Nggak ada zakat meskipun udah dipegang setahun, meskipun milik sendiri, nggak ada zakatnya bu. Nggak ada zakatnya, karena sudah dipakai umurnya, makanya umurnya setahun. Ada di antara kita saking semangatnya zakat ini. Dia beli emas 100 gram, ketika dia beli dizakatkan. Bukan begitu maksudnya. Masa ketika dibeli dizakatkan? Itu bukan zakat, namanya sedekah biasa. Bukan zakat namanya, sedekah biasa. Tunggu umurnya setahun. Di akhir tahun masih tetap nggak ada 100. Kecuali kalau di akhir tahun dipakainya 15 gram, jadi 85 gram, itu yang cerita. Di akhir tahun dia beli awal Januari 100 gram, di akhir Desember jadi 85 gram, dipakai 15 gram. Apakah wajib zakat? Wajib zakat, karena sudah ambang batas 85 gram. Berapa Ustaz dibayar? Apakah 100 gram dikali 2,5 atau 85 dikali 2,5? Ya 85, bukan 100 gram. 85 gram dikali 2,5%. Bukan 100 gram yang dihitung. 15 sudah dipakai. 85 dikali 2,5%. Itulah zakatnya, 6 juta sekian. Itulah zakatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada peraturan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti yang punya 100 gram beli pada saat itu langsung dizakatkan, itu bukan. Islam memberikan tempo waktu setahun. Rasulullah memberikan tempo waktu setahun. Apakah setahun itu berkurang? Kalau dia berkurang di bawah ambang batas zakat, tidak ada zakat. Tidak dikeluarkan zakat.
karena di bawah 85 gram. Beli awal dari bawah 100 gram, di akhir Desember 84 gram, gak ada zakat. Gak ada zakat. 84,9 Ustaz, gak ada zakat. Yang ada zakat dimulai 85 gram, itulah zakatnya. Kalikan 2,5% dari 85 gram sampai ke atas 85 gram. 200 gram, 300 gram zakatkan. 400 gram, 500 gram dikali 2,5%. 200 gram dikali 2,5%. 300 gram dikali 2,5%. Itu emas batangan. Sedangkan emas perhiasan misalnya itu punya 100 gram emas perhiasan, apakah itu wajib dizakatkan? Ulama berbeda pendapat. Kalau dia perhiasan, kata ulama, sebagai ulama itu tak dizakatkan, kata dipakai. Lain dengan emas antam dan dibawa kemana-mana, disimpan, makanya disitulah zakatnya, karena dia disimpan. Kalau dia dipakai, itu ada zakatnya. Itu kata ulama. Meskipun ada ulama yang lain yang mengatakan itu juga wajib dizakatkan. Yang kemudian warisan, ada ulama mengatakan itu dizakatkan, ada ulama mengatakan itu tidak dizakatkan. Jadi ulama berbeda pendapat sesuai dengan kondisi ketika itu. Karena mungkin ketika itu zakat emasnya sudah dibayarkan oleh orang tua kita. Mungkin ada warisan 100 gram untuk kita misalnya. Ya, untuk anak-anaknya bagi dia misalnya. 100 gram bagi 3 nggak sampai bisa lah. Per orang 30 kalau anaknya 3, kalau anaknya 10 mana ada zakatnya? Kalau 100 gram boleh zakatkan. Kecuali kalau yang ditinggalkan 1 ton emas baik kita. Nah itu nanti kita sesuai dengan kondisinya masing-masing. Karena ketika orang tua kita meninggalkan 100 gram emas, kan pasti akan dibagikan kepada anak-anaknya, warisan kepada anak sesuai dengan hukum faraid, ada 1/2, ada 1/4, ada 2/3. Ketika 100 gram ini dibagi-bagikan, mana ada zakatnya? Udah berkurang, ada yang dapat 10 gram, ada yang dapat 5 gram, ada yang dapat 7 gram, ada yang batas ambang kita dapat 25 gram emas. Jadi itu ada ulama yang berbeda pendapat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita sampaikan tadi 85 gram emas sudah mencapai pas dalam setahun dan punya hak milik. Nah, ada lagi pertanyaan. Ustaz, saya beli emas ini cicilan. Ya, sebaik-baik Bapak dan Ibu supaya tidak kena riba, karena emas ini adalah barang-barang ribawi. Emas adalah barang-barang ribawi. Sebaiknya bagaimana Ustaz? Ada ibu bank menawarkan kepada saya emas dikirimkan baru berbulan dibayar. Jadi emas sudah dipegang. Ya kayak kita beli mobil atau angsuran mobil kereta, barang itu sudah datang, tapi berbulan dibayar. Sama dengan emas. Emas dulu kita ambil, baru berbulan dibayar. Ini kepada ibu, ini di dalam hukum ribawi ini sudah termasuk riba. Karena emas bukan hak kita, emas itu adalah barang ribawi. Kita ambil emas, bayar angsuran, itu riba. Ini dalam zakat itu tak bisa, zakat itu tak boleh dikeluarkan barang-barang haram. Tak boleh dikeluarkan riba. Yang sesuai dengan syariat, ya, kita nyicil dulu, emasnya masih di bank. Ini yang dipakai lembaga-lembaga syariat, perbankan syariat. Emasnya disimpan dulu di sana, kita per bulan bayar. Emasnya ada sama kita. Setelah lunas emas tersebut dalam setahun atau 2 tahun sesuai berapa tahun, barulah selesai lunas minta kepada bank tadi, mana emas saya. Nah ini namanya emas yang halal. Kita bayar angsuran dulu, emas harus di bank. Setelah lunas kita ambil emasnya itu halal. Apa bedanya dengan yang tadi konvensional, ambil dulu baru bayar? Karena disitulah terletak ribawinya. Karena
ribawi di situ nanti kita akan bahas khususnya. Entah kapan kita bahas tentang barang-barang ribawi khusus terhadap barang-barang ribawi ini. Tak boleh seperti itu, kecuali mobil, kereta itu bukan barang-barang ribawi. Kita angsur mobil, angsur kereta per bulannya sesuai dengan kesepakatannya, itu bukan ribawi. Ya itu bukan barang ribawi. Hartanya yang kita bayar per bulan itu bukan riba. Karena dia sudah ada kesepakatan awal, cicilan berapa per bulan dan KPR itu sudah ada kesepakatan awal. Tapi kalau emas, perak ada beberapa barang-barang ribawi, tidak bisa kita ambil dulu per bulan itu bayar. Tidak bisa. Itu termasuk hukum riba. Nah, sedangkan yang tadi, yang lembaga syariah tadi kita masukkan kepada hukum zakat. 1 Januari 2025 mulailah aku mengangsur sampai 31 Desember. Ya selesai sudah 1 Januari atau 2 Januari pihak bank memberikan 100 gram untuk saya. Pertanyaannya, apakah saya wajib zakat, Ustaz? Apakah saya wajib zakat, Ustaz? Setahun saya ini cicilan, apakah saya wajib zakat? Tidak. Zakat itu dimulai ketika emas diambil dari bank. Ketika emas diambil dari bank, itu dimulailah awal waktu dipegang setahun, pada tahun depan, bukan tahun yang dia cicilkan. Ini tidak termasuk sebuah zakat, syarat zakat. Kenapa? Emasnya di bank. Emasnya di bank, bukan kita pegang. Nah, kalau emasnya sudah kita ambil di bank, mulailah hari pertama selama periode setahun untuk diwajibkan zakat 2,5%. Kalau sudah mencapai ambang batas 85 gram emas. Kemudian ini yang kedua adalah zakat yang bagian dari maksudnya adalah zakat perak. Sama dengan perak dengan ini, tapi nisabnya berbeda. Ya, nisabnya berbeda. Lagi pula sekarang orang banyak yang mengejar perak daripada emas. Di samping harganya murah, perak ini banyak stoknya. Kalau emas sedikit stoknya, makanya mahal harganya. Sekarang orang banyak yang mengejar perak. Perak dibeli. Nanti ketika perak stoknya habis, menipis semakin mahal harga perak. Perak berapa Ustaz nisabnya? 595 gram atau lebih dari 600 kurang 5 gram. Itu nisab perak. 600 kurang 5 gram, 595 gram. Kalau sudah sampai batas 595 gram atau 600 kurang 5 gram, maka wajib zakat 2,5%. Dari 595 gram kali 2,5%. Sama juga dengan emas, dipegang setahun. Sama tadi yang kita bahas, hak milik pribadi. Ya, kalau misalnya dia cicilan, lunaskan cicilannya dulu, baru ambil peraknya dan dihitung. Ketika perak tersebut diambil di tangannya, dihitung dari hari pertama. Sedangkan yang ini dia proses cicilan seperti emas, itu tidak ada zakat. Ya, tidak ada zakat. Terakhir dan ketiga, zakat perusahaan, zakat perdagangan. Yang kita ini yang punya usaha, kita ini yang punya dagang, apakah ada zakatnya Ustaz? Iya, ada zakatnya. Berapa nisabnya Ustaz? Ya, dan sesuai dengan tiga tadi. Yang pertama, nisab zakat perusahaan itu sama dengan nisab emas. Berapa Ustaz? 85 gram. Kalau kita kalikan 3 juta, berarti 255 juta. Cara perhitungannya gimana Ustaz? Zakat perusahaan, perdagangan kita yang kita punya toko, punya dagang, kalau di bawah itu tidak boleh zakat. Cara perhitungannya adalah aset kurangi beban setahun, beban perusahaan setahun, beban
beban perdagangan setahun, beban segala macam yang kita jualan dalam setahun. Aset itu terdiri apa? Modal tambah keuntungan tambah kas tambah piutang berjalan. Ini 4 komponen di dalam aset. Modal tambah keuntungan tambah kas tambah piutang berjalan. Ini adalah aset. Aset semuanya ini, empat ini aset dikurangi beban setahun. Pembayaran listrik setahun, pembayaran air setahun, pembayaran internet setahun, pembayaran telepon setahun, jasa setahun, pembayaran transportasi setahun. Kurangi semua dalam setahun, totalkan di akhir tahun, bukan di awal tahun. Totalkan 1 Januari, ditotalkan 31 Desember, totalkan. Kalau totalnya sudah mencapai nisab emas, keluarkan 2,5%. Wajib itu zakat mal, zakat perusahaan. Zakat mal. Saya tanya menghitungnya, berapa Ustaz? 85 gram dikali dengan harga emas antam sekarang. Bukan pokok emas di pasar ya. Patokan penghitungan zakat ini bukan patokannya ke pokok emas di pasar. Mengapa Ustaz? Dikhawatirkan kalau pokok emas di pasar itu sudah bercampur dengan barang-barang kimia, dicampur dia. Patokan kita harga antam, harga galeri, harga unik emas, itu patokan kita. Antam lah yang punya negara ini. Antam dikalikan 3 juta, 85 gram dikalikan 3 juta, totalnya 255 juta. Itu aset akhir tahun. 255 juta sudah mencapai batas 30 sudah mencapai batas 85 gram emas. Ini aset akhir tahun 255 juta. Jadi dihitung tanggal 31 Desember menetapkan buku berapa harga emas. Bukan dihitung awal 1 Januari berapa harga emas. Dihitung di akhir tahun berapa harga emas 1 gram. Tadi saya hubungi adik kami sana, harganya kurang sekarang 3.020.000. Taruhlah 3 juta. 3 juta dikali 85 gram emas, 255 juta rupiah. Itu adalah aset akhir tahun. Sudah dikurangi semuanya. Beban listrik sudah dikurangi setahun, beban air setahun, beban telepon setahun, internet setahun, transportasi setahun, gaji karyawan sudah dikeluarkan semuanya. Itulah murni, aset murni. Tinggal 255 juta. Wajib keluarkan zakat 2,5% setiap tahunnya. Kalau sudah mencapai ambang batas. Tapi kalau misalnya nggak mencapai, Ustaz, nggak ada uang kami segitu, Ustaz. Paling setahun kami untungnya cuma 100.000. Ya kalau 100.000 ngapain dizakatkan? Sebulan 100.000 ngapain dizakatkan? Dia sudah mencapai ambang batas 85 gram emas di detik itu ketika tutup buku. Ketika tutup buku, di detik itulah dikonversikan harga emas berapa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi 2 zakat yang kita bahas, zakat mal yang kita bahas pada subuh kali ini, karena kita selalu berhubungan dengan emas dan perak, juga selalu berhubungan dengan perusahaan kita, dagangan kita, ya, yang sudah mencapai nisab dan wajib dibayarkan zakatnya. Sama halnya dengan deposito, sama halnya dengan tabungan. Kalau tabungan kita menetap di bank, tak pernah dikeluarkan selama setahun, di bank aja tak pernah dikeluarkan, sudah mencapai nisab di akhir tahun 85 gram emas, wajib 2,5% dikeluarkan. Tabungan, deposito wajib dikeluarkan. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah kita pada subuh kali ini. Yang penting kita amalkan, karena harta kita itu ada hak bagi kaum, bagi fakir miskin,
tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan harta kita ini, maka Allah taala mewajibkan kita zakat. Mewajibkan kepada kita zakat. Ustaz, kalau aku sedekah boleh kali sedekah, mantap kali. Kalau sedekah itu meskipun belum sampai nisabnya, mantap kali. Ya, sedekah pun juga membersihkan jiwa, membersihkan hati, membersihkan harta-harta kita. Itu sedekah yang punya sunnah. Infak juga membersihkan hati, membersihkan harta-harta kita. Orang yang rajin sedekah, orang yang rajin infak, apalagi yang wajib dia zakat, Allah akan membalikkan kembali. Allah akan mengganti yang lebih banyak lagi. Allah akan memberikan yang lebih banyak lagi di saat-saat yang tidak kita sadar-sadari. Dan tiba-tiba datang tadi setelah sedekah, datang dari mana datang. Itulah kehebatan zakat, itulah kehebatan dari sedekah dan kehebatan dari infak. Mudah-mudahan kita yang berhadir di sini dilindungi dari api neraka jahanam, dan mudah-mudahan kita yang berhadir di sini adalah hamba-hamba Allah di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh yang mulia ini, dan di tengah-tengah kita ada para malaikat. Meskipun kita tidak melihat mereka, kita berdoa diaminkan oleh para malaikat. Setiap doa yang diaminkan oleh para malaikat, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, melalui majelis ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Rahman, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami ya Rahman. Kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani kami dan mendidik kami di waktu kecil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, melalui majelis ini ya Allah, yang disaksikan para malaikatmu ya Rahman, kami memohon kepadamu ya Allah, angkatkanlah segala macam penyakit dalam tubuh kami ya Rahman. Angkatkanlah segala macam penyakit dalam tubuh kami ya Rahim. Angkatkanlah segala macam penyakit dalam tubuh kami ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, melalui majelis ini ya Allah, dan disaksikan para malaikatmu ya Rahman, kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah anak kami, cucu kami dan keturunan kami menjadi anak yang soleh dan solihah ya Allah, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah, menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agamanya ya Dzal Jalali wal Ikram. Lindungilah kami ya Allah, lindungilah keluarga kami ya Rahman, lindungilah anak cucu dan keturunan kami ya Allah, lindungilah kampung kami dalam Merah ya Allah, lindungilah masjid kami dalam Merah ya Allah,
Subhanahu